dynamism for economic growth and accelerated development in various sectors. In line with technological developments, the business environment now faces the challenges of competition to manage business products and processes better, efficient, and certainly faster. Competitive strengths need to be supported by professionals with characters produced by a superior education process. As the first national university in Indonesia, Universitas Islam Indonesia has a long and outstanding experience in leading and developing high-quality education program in Indonesia. Based on the noble ambition of the founders, UII is here to offer a combination of the advantages of knowledge with Islamic values and nationalism. Located in Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia provides a convenient and conducive atmosphere for learning, green and scenic environment, as well as supported by various world-class learning facilities, placing UII as the most sustainable private university in Indonesia in 2018. With its long-standing experience spent across the nation's long history, UII is a university that offers distinguished and high-quality education programs. Accounting Undergraduate Study Program, Faculty of Economics, Universitas Islam Indonesia, is one of the leading undergraduate education programs to answer the challenges and needs of the modern business world. With its accounting learning system supported by professional academics, Accounting Undergraduate Study Program of UII offers a leading education in financial accounting, Islamic accounting, forensic accounting, and information technology. Accounting Undergraduate Study Program of Universitas Islam Indonesia also offers an international program where all academics activities are held using English as the delivery language. Accounting Undergraduate Study Program of Universitas Islam Indonesia continues to develop and maintain partnership and networking with various institutions in the country and overseas. This partnership also opens up opportunities for the accounting students to obtain a joint degree for reputable universities abroad. This is the place for the nation's best generation, ready to work as a professional in accounting and business to advance our country, Indonesia. Find a place now. Be part of the Accounting Undergraduate Study Program of Universitas Islam Indonesia. Halo, perkenalkan nama saya Bruri, mahasiswa akuntansi UII. Alhamdulillah saya berhasil meraih prestasi dalam ajang kompetisi ERP SIM Asia Pacific Japan Cup 2021. Halo, nama saya Asa, saya mahasiswi International Program di Prodi Akuntansi UII. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah, mahasiswa Prodi Akuntansi UII sebagai peraih juara 2 pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat wilayah 5 Yogyakarta pada tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Gilang. Saya merupakan mahasiswa program sertifikasi ACCA di Prodi Akuntansi Universitas Islam Indonesia. Sebelum lulus SMA, saya tuh udah dikasih tahu kalau lulusan akuntansi itu merupakan salah satu profesi yang bisa masuk di segala sektor industri. Jadi paham kalau ternyata kesempatan kerjanya jadi luas, mulai dari professional accountant, government accountant, entrepreneur, terus juga bakal jadi consultant juga bisa. Bahkan multinational company masih membutuhkan seorang accountant, begitu. Jadi berkarir di bidang bisnis dan ekonomi itu adalah cita-cita saya, khususnya karena lulusan bidang ini banyak dicari oleh perusahaan. Prodi akuntansi menawarkan desain kurikulum yang sangat spesial menurut saya untuk membentuk kompetensi lulusan bisnis
dan ekonomi yang bisa mumpuni, khususnya di bidang akuntansi. Saya memiliki mimpi untuk meniti karir di salah satu perusahaan Big Four di bidang akuntansi. Oleh karenanya, saya kemudian memulai langkah dengan memilih program studi yang relevan, yaitu Prodi Akuntansi Universitas Islam Indonesia. Saya memang menyukai hal-hal bersifat hitung-hitungan atau kalkulasi, sehingga saya banyak mencari informasi terkait dengan minat saya, dan saya menemukan ilmu akuntansi. Dan saya tahu bahwa Prodi Akuntansi UI adalah salah satu prodi akuntansi unggulan di Indonesia. Selain itu, saya tertarik karena prodi ini juga menawarkan berbagai sertifikasi untuk mahasiswanya. Yang peka terhadap tantangan disrupsi dan siap berkompetisi secara global. Akuntan yang adaptif dengan kemajuan teknologi dan pemanfaatan sistem informasi. Nggak cuma tahu tentang debit atau kredit aja, tapi harus punya value lebih yang diambil atau didapatkan dari berbagai pengalaman. Nah, value itu akan berbentuk dalam wawasan luas atau wawasan global yang bisa diperkaya dengan adanya mengikuti kegiatan baik itu di luar kampus maupun di dalam kampus. Accountant masa kini yang penting responsif ya. Menurut saya tuh responsif itu dalam hal menyesuaikan dia dan role-nya dia. Jadi dia di sebuah organisasi itu perannya apa? Karena sekarang itu accountant pun bisa jadi manajer begitu menurut saya. Dan selain responsif juga fleksibel dalam mengambil keputusan, dalam berpikir itu harus fleksibel gitu. Jadi nggak kaku. The business environment is very dynamic. It means that there are so many possibilities of changes that could happen in the future in a very short amount of time. And it will actually affect the way the management manage their organization. Dan kita sebagai akuntan itu tuh harus dinamis, karena kalau kita nggak dinamis, kita yang bakal kalah sama persaingan begitu. Jadi nanti suatu saat kalau ada masalah, itu tuh bukannya menyerah, tapi lebih ke mencari solusi yang lebih kreatif gitu, bukannya menyerah dan malah nyalahin keadaan. Kalau menurut saya, era disrupsi nggak cuma bikin perubahan teknologi dan persebaran informasi jadi serba cepat, tapi juga memunculkan banyak isu-isu baru yang bikin kita, para akuntan ini, harus selalu up to date dengan isu-isu tersebut. Makanya, rasa selalu ingin tahu harus selalu dipupuk supaya kita bisa lincah merespon isu tersebut. Semua elemen-elemen di prodi akuntansi benar-benar aktif dalam mendukung proses pembelajaran mahasiswanya. Seperti contohnya, dosen-dosen yang sangat mudah dimintai ketika konsultasi atau bimbingan, proses pembelajaran yang sangat menjawab perkembangan zaman saat ini, dan juga program sertifikasi yang banyak ditawarkan kepada mahasiswa agar bisa mengembangkan diri. Sejauh ini saya selalu diberikan fasilitas dan juga informasi yang membantu saya untuk berkembang. Yang pertama, itu tuh diskusi di dalam kelas itu maksudnya kita diskusinya itu sangat intens dan kita juga dituntut proaktif untuk ikut diskusi. Bisa dibilang discussion is our breakfast ya in the first 2 years, dan juga yang kedua itu di international program bahasa yang digunakan itu bahasa Inggris, jadi bahasa pengantar dan juga bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan dosen, sama teman, bahkan jurnal, artikel, dan semuanya, bahkan dalam pembuatan skripsi pun juga menggunakan bahasa Inggris. Dan itu membuat saya itu meningkatkan kemampuan berkomunikasi saya dan percaya diri saya. Dan yang ketiga itu kita punya student mobility, sebutannya ISM ya, International Student Mobility, yang di dalamnya itu ada international conferences, terus juga ada competition, ada student exchange, dan bahkan ada kesempatan untuk mendapatkan gelar ganda atau double degree itu ke partnering university-nya UII yang tersebar di beberapa negara seperti di Australia, di Belanda, di Cina, di Korea, dan sebagainya. Sepengalaman saya, belajar sistem ERP di Prodi Akuntansi UI itu seperti bermain kotak misteri. Jadi selalu ada hal-hal baru yang harus kita pecahkan di setiap pertemuannya. Dan untuk hal itu, rasanya jadi pengalaman yang menarik buat saya, karena kompetisi simulasi bisnis dengan sistem ERP juga mengajarkan saya tentang pentingnya kerjasama antar tim, dengan kondisi di setiap orang memiliki job desk yang berbeda-beda. Di saat muncul konflik atau masalah, dari situ kita belajar untuk mengambil keputusan secepat mungkin di saat yang kritis.
Dengan mempelajari modul ACCA yang disediakan oleh Prodi, menjadi pengalaman menarik bagi saya selama menjadi mahasiswa akuntansi Universitas Islam Indonesia. Di sini, nggak cuma ada tutor atau pendampingan, tapi juga banyak webinar-webinar yang dapat membantu menambah pengetahuan dan meningkatkan kesiapan saya sebagai calon akuntan profesional. Adaptif itu nggak cuma tentang menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, tapi ketika kita berani untuk mengambil keputusan dan kita mampu untuk menghadapi kegagalan. Karena semakin kita punya banyak pengalaman gagal, justru itu akan membuat kita menjadi terbiasa dalam menghadapi kegagalan di masa yang akan datang atau masa depan. Khususnya kita sebagai seorang akuntan, yang pastinya ketika kita berkarir, kita akan menghadapi banyak sekali tantangan dan juga hambatan yang menyertainya. Oleh karena itu, ketika kita memilih program pendidikan yang tepat, maka kita akan memiliki kesempatan yang besar untuk menjadi seorang akuntan yang memiliki kompetensi yang unggul, integritas yang kuat, dan lincah beradaptasi dalam menghadapi tantangan disrupsi. Akuntan masa kini, kuliahnya di UII. Indonesia terus melaju seiring optimisme pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan di berbagai bidang. Sejalan dengan perkembangan teknologi, iklim bisnis kini dihadapkan pada tantangan kompetensi untuk mengelola produk dan proses bisnis dengan lebih baik, efisien, dan tentunya lebih cepat. Kekuatan daya saing juga perlu didukung dengan kehadiran tenaga-tenaga profesional berkarakter yang lahir dari proses pendidikan unggul. Sebagai perguruan tinggi nasional pertama di Indonesia, Universitas Islam Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pengembangan program pendidikan tinggi unggulan di tanah air. Didasarkan cita-cita luhur para pendiri yang sekaligus tokoh-tokoh bangsa, UII hadir memadukan keunggulan ilmu pengetahuan dengan pendidikan berkarakter yang dilandasi nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Berlokasi di Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia menghadirkan suasana belajar yang nyaman dan kondusif, serta ditunjang dengan berbagai fasilitas belajar berkelas dunia, menempatkan UII dalam predikat perguruan tinggi swasta paling lestari di Indonesia pada tahun 2018. Dalam usia pengalaman yang melintasi sejarah panjang perjalanan bangsa, UII tampil sebagai perguruan tinggi yang menawarkan berbagai program pendidikan berkualitas dan berkarakter. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia hadir sebagai salah satu program pendidikan sarjana unggulan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan dunia bisnis modern. Dengan sistem pembelajaran ilmu akuntansi yang didukung oleh tenaga pengajar profesional, program Studi Akuntansi UII menawarkan keunggulan pendidikan di bidang akuntansi keuangan, akuntansi syariah, akuntansi forensik, serta pembelajaran akuntansi berbasis teknologi informasi. Program pendidikan sarjana akuntansi Universitas Islam Indonesia juga menawarkan international program, di mana seluruh kegiatan akademik diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pendidikan. Program studi akuntansi Universitas Islam Indonesia terus mengembangkan jejaring kemitraan dengan berbagai institusi di dalam maupun luar negeri. Kemitraan ini juga membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk meraih gelar ganda di sejumlah universitas ternama di luar negeri. Inilah ruang lahirnya generasi terbaik bangsa yang siap berkarya sebagai profesional di bidang akuntansi dan bisnis untuk memajukan Indonesia. Temukan tempatmu sekarang. Jadilah bagian dari program studi akuntansi Universitas Islam Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para hadirin sekalian. Yang kami hormati Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, Bapak Rifki Muhammad, SESH MSc PhD. Yang kami hormati Sekretaris Program Studi Akuntansi International Program Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, Ibu Ayu Hairina, SE MApcom MRes PhD, AKCE. Yang kami hormati perwakilan dari Saxion University of Applied Science Belanda, Ibu Insinyur Tina Purwono, dan yang kami hormati Program Koordinator at Indonesia Nanjing Xiaochuang Office, Bapak M. Ridwan, SIP. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menghadiri acara webinar International Program of Accounting, menjadi Global Leaders bersama International Program Akuntansi UII dalam keadaan sehat. Sebelum memulai acara pada hari ini, izinkan saya sebagai pembawa acara memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Habib, alumni Program Studi Akuntansi International Program Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, demi kelancaran acara pada hari ini, berikut merupakan tata tertib yang akan kita jalankan dalam webinar kali ini. Yang pertama, peserta menggunakan nama yang sama dalam Zoom dengan nama yang digunakan pada saat pendaftaran. Yang kedua, peserta disarankan menggunakan headset atau earphone untuk mencegah feedback suara. Yang ketiga, peserta dimohon untuk menonaktifkan mikrofon selama proses webinar berjalan, kecuali pada saat MC atau moderator meminta untuk mengaktifkan fitur tersebut. Yang berikutnya, peserta dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat atau komentar dengan format nama, instansi, dan pertanyaan untuk selanjutnya akan dikumpulkan oleh co-host dan dibacakan oleh moderator pada sesi tanya-jawab. Jika jawaban yang diberikan oleh narasumber dirasa masih membutuhkan diskusi lebih lanjut, peserta dapat mengklik fitur raise hand, dan setelah dipersilakan oleh moderator, peserta dapat mengajukan pertanyaannya secara langsung. Seluruh rangkaian webinar ini akan direkam dan ditayangkan secara langsung pada kanal YouTube Accounting UII, dan informasi lain terkait acara seminar ini akan disampaikan oleh moderator sebelum webinar berlangsung. Baik, langsung saja kita ke acara yang pertama, yakni sambutan sekaligus pembukaan, yang akan disampaikan oleh Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, Bapak Rifki Muhammad, SESH MSc PhD. Kepada Bapak Rifki, kami persilakan. Halo Bapak Rifki. Sepertinya kita masih belum terhubung ya sama Bapak Rifki. Ini kita ganti dengan Bu Ayu, mungkin bisa membuka acara ini Bu, untuk menggantikan Pak Rifki sebentar. Atau kita langsung ke acara berikutnya, Bu? Langsung aja Mas, mungkin foto Langsung bersama aja ya Bu dulu. ya? Ya, foto bersama Oh ya, dulu siap. sebelum mulai. Oh iya, baik. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, kita akan memasuki sesi foto bersama terlebih dahulu. Maka dari itu kami harapkan kepada seluruh partisipan webinar untuk dapat mengaktifkan kameranya, dan sesi ini saya serahkan kepada panitia tim dokumentasi. Oke, baik. Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, kita akan foto bersama. Pertama, 1, 2, 3. Oke. Untuk slide kedua, satu, 2, 3. Oke. Silakan Mas Abid. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Rizky atas bantuannya. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, nanti buat teman-teman yang mau bertanya, saya ingatkan lagi, bisa langsung tanyain di kolom chat. Dan untuk webinar pada hari ini, panitia sudah menyiapkan giveaway untuk orang pemenang. 3 diantaranya akan kami pilih melalui postingan Instagram kami. Bisa dicek detailnya dan instruksinya di @accounting.uii. Dan 3 pemenang lainnya akan dimenangkan oleh 3 penanya terbaik. Jadi siapin pertanyaan terbaiknya nanti ya. Baik teman-teman semua,
Mari kita masuki rangkaian acara inti yang pertama, yakni pemaparan program studi akuntansi program internasional. Dari pembicara pertama kita, Sekretaris Program Studi Akuntansi International Program, Ibu Ayu Khairina Laksmi, SE MApcom MRes PhD, EK CA. Kepada Ibu Ayu, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua yang saya hormati. Ada Mas Habib, moderator kita yang setiap webinar selalu membantu ya. Terima kasih Mas Habib, dan juga panitia. Ada Bapak Rizky, ada Ibu Kinanti, ada Ibu Alfi dan Mbak Rena, panitia kita. Kemudian mungkin Pak Rifki belum join ya, mungkin nanti menyusul. Dan juga ada Bu Tina, perwakilan dari Saxion, dan Mas Ridwan, perwakilan dari Nanjing Siojuang ini. Selamat datang dan terima kasih atas kesediaannya sudah menjadi narasumber di webinar kami. Dan juga tidak lupa Bapak Ibu semua, para calon mahasiswa, saudara-saudari semua yang sudah bergabung dengan webinar IP Akuntansi FPE UI dengan tema malam ini menjadi Global Leaders bersama International Program Akuntansi UI. Baik, izinkan saya untuk share screen Bapak Ibu sekalian. Sudah terlihat ya Mas Habib? Sudah Bu. Sudah, Mungkin ya? bisa di full screen kan, Oh Bu, ya, biar saya full screen dulu. baik, sudah jelas Bu. Ya, terima kasih. Jadi nama saya Ayu Khairina Laksmi, saya adalah Sekprodi IP Akuntansi FPUI. Jadi di program studi kami itu ada yang program studi IP yang menggunakan bahasa Inggris dan ada yang program reguler yang berbahasa Indonesia. Nah, malam ini kami akan membahas tentang internasional program yang berbahasa Inggris. Nah, apa itu API Akuntansi FPUI? Jadi kami adalah bagian dari Prodi Akuntansi S1, Fakultas Bisnis dan Ekonomika UI, dan kami juga sudah mendapatkan akreditasi unggul oleh BAN PT, dan kami adalah bagian dari jurusan akuntansi di FPE UI. Nah, yang pertama tentunya adalah penerimaan mahasiswa baru ya, ini yang penting untuk diketahui para calon mahasiswa ini, atau yang adik-adik sedang mencari perguruan tinggi, mencari prodi yang sesuai. Nah, kami membuka PMB untuk program S1. Untuk semua informasi, termasuk juga semua persyaratan, kemudian prosedur pendaftaran, pola seleksi, dan juga deadline, itu ada di website kami, di pmb.ui.ac.id. Jadi semua bisa diakses di sana, dan juga harap berhati-hati dengan penipuan, barangkali ada yang meniru ya laman website kami, maupun jika ada biaya registrasi harus transfer, juga harus dicek apakah memang benar rekening UI atau bukan. Nah, ada berbagai cara, metode untuk masuk menjadi mahasiswa di IP Akuntansi UI, bisa melalui Siber, seleksi berbasis raport, kemudian melalui Computer Based Test, kemudian PSB atau penelusuran siswa berprestasi, PHA, penelusuran Hafiz Al-Quran, dan juga ada penelusuran pemimpin muda, PPM, dan ada juga PMB bersama dengan PTS-PTS anggota APTISI di DIY. Nah, untuk info yang lebih lengkap, tadi silahkan untuk bisa akses di website di laman kami pmb.ui.ac.id. Jadi semua ada semua ya, ininya syarat-syaratnya dan juga deadline dan lain sebagainya. Nah, sistem perkuliahan kami menggunakan satuan kredit semester atau SKS. Kegiatan belajar mengajar juga menggunakan bahasa Inggris, jadi full ya di kelas kami menggunakan bahasa Inggris, textbook juga bahasa Inggris. Dan untuk keseluruhan program studi bisa ditempuh dalam waktu 3,5 tahun, termasuk cepat, atau normalnya 4 tahun. Nah, di Prodi Akuntansi kami menawarkan berbagai study path, ya, pengambilan jalur mata kuliah sesuai kurikulum baru kami, yaitu jalur skripsi, atau by thesis, jalur magang, by internship, dan jalur kewirausahaan, atau by entrepreneurship. Nah, kami juga menawarkan mata kuliah yang bermuatan teknologi, jadi beberapa sudah kami kami tambahkan ya, dan juga yang kami ubah. Jadi ini contoh beberapa mata kuliah kami yang dengan konten teknologi untuk agar lebih bisa mengikuti perkembangan zaman yang sekarang katanya Industrial Revolution 4.0.
Jadi misalnya kami punya accounting data analitik, kemudian accounting information system, business process integration, digital marketing, dan lain sebagainya. Nanti para mahasiswa di prodi kami akan mendapatkan mata kuliah ini. Jadi nanti akan lebih terupdate dengan IT ya, dengan teknologi. Dan kami juga menawarkan double degree program. Kami mempunyai kerjasama atau MOU dengan beberapa partner kami di luar negeri. Ada beberapa, yang pertama dari Australia, University of Queensland, ini dengan polanya adalah 2+1.5, jadi 2 tahun di UI dan 1,5 tahun di Australia. Kemudian Saxion University of Applied Sciences di Netherlands, ini 3+1. Kemudian University of Gloucestershire di UK, di Inggris, 2+2. Kemudian di Korea, Seoul International School of Business, South Korea, ini 2+2 juga. Kemudian di Nanjing Sichuan University China juga 2+2. Di 2 tahun di Indonesia, 2 tahun belajar di Nanjing Sichuan Uni. Ini beberapa dokumentasi ya, foto mahasiswa kami yang sekarang sedang berada di luar negeri. Ini yang pertama ada Mbak Asa, tadi mungkin juga ada di video profil ya untuk testimoni mahasiswa kami. Mbak Asa sedang mengambil study exchange atau student exchange di Saxion University di Belanda. Ini berfoto di depan kampus Saxion Uni di Enschede. Dan ini adalah foto-foto Mbak Asa ya, outdoor enak sekali ya, sedang spring ini di Belanda. Sedang ngobrol dengan teman-temannya, teman kuliah di pinggir lake ya. Jadi sepertinya nyaman sekali ini di Belanda. Dan ada juga mahasiswa kami yang sedang mengambil double degree, ini Mas Firman. Ini mengambil double degree di School of Accounting di Saxion. Ini juga salah sisi lain dari kampus di Enschede ya. Jadi kampusnya berwarna-warni. Dan tentunya ini semakin menambah gitu ya semangat. Kalau kampusnya ceria juga pasti mahasiswanya juga senang belajar di sana. Kemudian ini Nanjing Sichuan Uni, kami mempunyai beberapa alumni juga. Nanti ketika wisuda beberapa tahun yang lalu ya, ini kayak sebelum pandemi, jadi masih bisa masuk ke China waktu itu ya, di Nanjing. Ini foto di kampus juga, kampusnya besar di Nanjing itu ya, luas. Dan juga banyak mahasiswanya. Ini mahasiswa UI berfoto bersama nih membawa bendera UI ketika wisuda. Dan ini foto bebas ya, ini dengan teman-teman lain juga dari kampus lain berfoto bersama, juga ceria ya. China juga menyenangkan dan juga dekat ya, dan tidak terlalu jauh dari Indonesia. Jadi kalau mau bolak-balik masih enak ya. Dan kami juga punya partner untuk study exchange, ya beberapa juga sama, tadi ada Soulbridge, ada Saxion dan University of Queensland, plus ada juga dari Malaysia. Kami punya study exchange dengan University Putra Malaysia dan University Science Islam Malaysia. Ini adalah foto-foto mahasiswa kami yang mengikuti study exchange di Malaysia, di UPM, University Putra Malaysia, ini foto di kelas, kemudian ini bawa bendera Indonesia ya ketika sudah mau pulang, dan mendapatkan certificate of attendance dari UPM juga. Jadi lumayan ya menambah sertifikat dan juga menambah ilmu dan menambah pengalaman tentunya karena belajar di luar negeri selama 1 semester. Okay, next, kami juga punya program Outbound Management Training. Nah, kami juga menyadari bahwa soft skill juga penting ya. Selain hard skill, skill accounting, kami juga ingin memberikan soft skill untuk mahasiswa. Ini kami lakukan melalui Outbound Management Training. Jadi kami bersama dengan prodi lain di FPI UI menyelenggarakan program OMT ini, ada OMT 1 dan 2, dan ini wajib bagi mahasiswa kami, mahasiswa IP FPI UI, kecuali mungkin mahasiswa yang punya riwayat tertentu ya, untuk dalam kesehatan yang tidak memungkinkan, itu boleh tidak mengikuti OMT, dan OMT ini mahasiswa akan banyak belajar tentang diri mereka sendiri, jadi strength dan weakness-nya apa, kemudian kedisiplinan, self-discipline, dan teamwork, kerjasama dalam grup, dan leadership. Nah, ini juga penting sekali ya sesuai dengan tema kita malam ini ya, global leaders. Jadi memang leadership ini sangat penting bagi mahasiswa. Ini foto-fotonya, ini tepat sebelum pandemi ya, ini Februari 2020 ya, tepat sebelum kita mulai masuk WFH itu, kami sempat menyelenggarakan OMT. Ya, ini di Borobudur, dekat Borobudur, di Balkondes ya, ada namanya Balkondes, Balai Ekonomi Desa. Ada latihan upacara, ini bukan perpeloncoan ya, ini memang melatih tadi kedisiplinan ya, dengan belajar baris berbaris, upacara, agar mahasiswa lebih disiplin lagi ya.
Jadi ini adalah materi ketika malam hari diisi dengan materi leadership, materi keagamaan dan keuian. Jadi memang cukup banyak kegiatannya. Dan ini juga foto-foto ya, setelah selesai foto-foto dulu sebelum pulang kembali ke Jogja. Nah, bagaimana ketika pandemi? Tentunya kami harus berinovasi ya, karena tadi tidak boleh ada kegiatan di kampus sehingga kami ubah menjadi virtual outbound management training. Jadi kami lakukan secara daring melalui aplikasi Zoom seperti ini ya, tapi tetap dapat berinteraksi secara live dengan Bapak Ibu pengurus prodi dan juga staf prodi. Selama virtual OMT, mahasiswa juga akan diajak berkeliling kampus, campus tour dan juga berkeliling kota Jogja secara virtual ya, karena ya kita harus mengikuti aturan yang ada dengan prokes, jadi memang secara virtual bisanya ya, tidak bisa langsung atau face to face. Nah, ini foto-fotonya ya ketika acara virtual OMT, Outbound Management Training melalui Zoom. Kemudian ini ada pihak penyelenggaranya dari vendor ya yang akan merekam gedung ya, merekam perpustakaan, merekam kantor kami dan ditunjukkan secara live di Zoom. Jadi akan mahasiswa yang dari rumah masing-masing tetap bisa melihat kampusnya ya. Nah, ini untuk layanan akademik kami tayangkan di Zoom. Ini perpustakaan. Dan ini ketika wawancara dengan pengurus prodi, ini kebetulan saya juga diwawancara dan langsung berinteraksi live dengan mahasiswa, menjawab pertanyaan mereka selama berlangsungnya virtual OMT. Dan juga ini staf kami, ya, ada Bu Alfi, ini akan menjawab pertanyaan juga seputar studi di IP FPI UI. Nah, ini Malioboro, tadi berkeliling Jogja, pastinya harus ke Malioboro ya kalau ke Jogja ya. Jadi nanti akan direkam secara live oleh pihak vendor tadi, dan tayangkan secara live lewat Zoom. Nah, ini ikonnya Jogja, ya. Dan Andong tentunya ya, di Malioboro juga tidak asing lagi dengan kereta kuda seperti ini. Andong itu harus ya, it's a must. Kalau ke Jogja harus lihat Andong ataupun naik Andong. Nah, lumayan secara virtual bisa melihat kota Jogja ya, dan bisa melihat kampus tadi, kampus tercinta. Nah, next kami juga menyelenggarakan ISM ya. Jadi kami juga mempunyai program ISM, kami akan memberikan subsidi dana ISM kepada mahasiswa. Mahasiswa akan mendapatkan dana ISM 1 kali sama masa studinya dan dapat digunakan mulai tahun kedua. Nah, ISM ini selain kegiatan bersama ke luar negeri, kami juga tadi double degree study exchange juga masuk ke ISM. Dan juga ada program lain seperti ISEC, ini dari Prancis ya, tapi ada kantornya di Jogja setahu saya. Jadi mereka juga membuka ISM ke luar negeri dan jadi diikuti oleh mahasiswa. Dan juga ada Passage to ASEAN atau P2A, ini berkeliling negara ASEAN. Mas Habib ini punya pengalaman ya ketika jadi mahasiswa di IP akuntansi, pernah ikut P2A. Dan juga untuk berbagai kegiatan lain di luar negeri yang positif, sesuai dengan aturan dekan juga bisa masuk ke program ISM ini. Jadi banyak pilihan ya untuk ISM, apakah ikut program bersama atau ikut double degree, study exchange dan lain sebagainya itu bisa. Nah, ini gambar-gambar ketika kami menyelenggarakan ISM tahun lalu ya, itu tepat sebelum ada Omikron ya. Jadi alhamdulillah masih bisa pergi waktu itu ke Turki. Jadi ini ISM diselenggarakan bersama-sama 3 prodi, jadi ada IP akuntansi, IP manajemen, IP ilmu ekonomi. Kami menyelenggarakan ISM ke Turki dan didampingi oleh Bapak Ibu dosen juga. Jadi tidak kami lepas ya, tetap ada pendampingnya dari Bapak Ibu dosen. Ini foto-foto ini di bursa ketika baru landing ini ya, membawa bendera ISM. Jadi ketika kunjungan ke Olive Oil Factory di Turki, sepertinya kalau di dalam tidak boleh dokumentasi ya, jadi tidak ada dokumentasi di dalam ruangan. Dan ini mengunjungi university, kami juga banyak partner di Turki. Sejauh ini memang hanya kunjungan dulu ya, karena tadi belum bisa kalau melakukan study exchange secara tatap muka. Jadi paling tidak sudah ada kunjungan ke sana terlebih dahulu dengan Anadolu University. Ini masih di Anadolu. Dan ini mendapatkan lecture ya di Anadolu tentang entrepreneurship program di sana dijelaskan dari pihak Anadolu. Ini foto-foto direktoratnya, Direktorat Anadolu University di Turki. Dan ini masih di kampus tadi ya. Dan kami juga mengunjungi Koç University
di Turki juga dan mendapatkan sedikit guest lecture ya tentang entrepreneurship juga di universitas lain di Turki. Ini foto-foto outdoor, dan kalau ke Turki memang harus ke Hagia Sophia ya, wajib ya foto stop di Hagia Sophia. Nah itu foto-foto ISM kami di Turki bulan November tahun lalu 2021. Alhamdulillah waktu itu Omikron belum naik ya, masih agak landai, jadi masih boleh waktu keluar negeri, dan ketika pulang pun tidak lama karantinanya ya. Nah, selain itu kami juga menyediakan sertifikasi internasional di Prodi AP Akuntansi. Kami punya kerjasama dengan SCCA. SCCA adalah Association of Certified Chartered Accountants, yang adalah asosiasi profesi akuntansi yang tua dari UK ya. Kami punya cooperation dari tahun 2016 dengan SCCA, MOU dengan SCCA. Kemudian program kami ini tidak wajib, tapi mahasiswa boleh mengikuti, dan ini sifatnya swadana, jadi di luar biaya SPP dan catur dharma yang dibayarkan oleh mahasiswa. Nah, mahasiswa yang memilih jalur ini bisa mengambil mulai semester 2 hingga nanti lulus, dan Prodi Akuntansi akan memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang lulus ujian modul SCCA atau SCCA exam. Nah, jika tertarik dengan program SCCA, bisa menelpon nomor berikut ini ya, ada ekstensinya, dan atau bisa meng-email info.scca@ui.ac.id. Nah, ini beberapa mahasiswa kami yang sudah lulus sertifikasi internasional SCCA, dan ini campuran ya, ada yang mahasiswa reguler dan juga mahasiswa yang IP. Ini yang anak IP, ini ada Mbak Aradifa ya, ini dari IP, dan Mas Imam juga dari IP ya, dan Putri Sarza dari IP. Kemudian, nah kami juga punya aktivitas ekstrakurikuler ya, selain tadi program-program double degree, study exchange, kemudian OMT, virtual OMT, dan juga sertifikasi internasional ISM. Kami juga punya kegiatan lain, extracurricular activities, yang bisa diikuti oleh mahasiswa juga. Ada ERP, Games and Simulation, Enterprise Resource Planning, ya. Ada juga LEM, Lembaga Mahasiswa, dan DPM, dan Lembaga Pers Mahasiswa, ada Kopma, ada Paduan Suara, Kelompok Studi Pasar Modal, ada IP Dance Club. Nah, ini dance club-nya dance club yang syar'i ya. Jadi kita tari saman, tarian dari Aceh ya, bukan hip hop. Jadi IP dance club-nya memang dance yang syar'i. Dan juga ada ISI, Entrepreneur Community, ada HMJA, yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi. Kemudian ada juga Jamaah Al-Muqtasyidin, yang kami punya masjid ya di kampus kami, jadi ada jamaahnya. Dan juga ada juga kegiatan sports dan teater. Nah, ini beberapa contoh prestasi mahasiswa kami di kegiatan ekstrakurikuler. Ini di kegiatan ERP ya, ada Monsoon Sim Competition, ini internal tahun 2021. Mendapatkan juara 2 ya, ini juga gabungan dari anak IP dan reguler. Kemudian ada juga IP Dance Club, ini mendapatkan juara 1 ya, Grand Prix di dance competition ini di Barcelona, di Spain. Ini juga waktu sebelum pandemi. Jadi ketika masih mudah ya keluar negeri. Sekarang memang mungkin agak susah ya untuk keluar negeri, tapi insya Allah ketika sudah turun angka COVID, Omikron sudah turun, pasti bisa lagi ke luar negeri seperti dulu ya, insya Allah. Baik, untuk merangkum ya, ini juga beberapa keunggulan kami, mungkin tadi ada yang belum saya sebutkan karena memang ada banyak. Intinya kami menawarkan 3 jalur perkuliahan tadi, ada by thesis, by internship, by entrepreneurship, dan double degree dan study exchange ke partner university di luar negeri, kemudian ISM ke luar negeri, dan SCCA tadi, certification internasional, dan juga SCCA juga membuka kesempatan untuk mengikuti double degree dengan Oxford Brookes Uni di UK, dan Monsoon Sim ERP Competition, ada juga Forensic Auditor Certification dari LPHF, kemudian Free Outbound Management Training ataupun virtual jika belum memungkinkan OMT sehingga menggunakan yang virtual. Dan juga kami juga memberikan free bridging program untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa. Kemudian free 1 kali TOEFL ITP test untuk mahasiswa. Free cracking IELTS test and test simulation. Free speaking class with native speaker. Dan juga fast track Master of Professional Accounting atau MPA dengan University of Western Australia Business School di Perth, Australia. Tentunya term and conditions berlaku. Nanti monggo jika tertarik bisa menghubungi kami ya untuk menanyakan bagaimana cara mengikuti kegiatan di IP Akuntansi FBE UI. Baik, saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mas Jati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Ayu atas pemaparannya. Oke teman-teman, untuk yang ingin bertanya, sekali lagi saya bisa ingatkan untuk teman-teman bisa langsung dituliskan di kolom komentar atau chat agar bisa dikumpulkan oleh co-host, dan saat ini kita akan memasuki rangkaian acara berikutnya, yaitu info session dari Saxion University The Netherlands oleh Ibu Insinyur Tina Purwono. Kepada Ibu Tina, kami silakan. Terima kasih banyak kepada jurusan atau prodi akuntansi yang telah memberikan kesempatan baik ini. Saya Tina Purwono, perwakilan dari Saxion University yang mempunyai kerjasama sudah cukup lama, sejak tahun sekitar 2013, hampir 10 tahun, dengan UII. Dengan senang kami akan membagikan informasi tentang studi di Saxion untuk mahasiswa akuntansi UII. Sangat senang sekali dengan mendengar pemaparan Bu Ayu tadi. Jadi ini salah satu aplikasi, salah satu penerapan dari program internasional yang sangat banyak tadi sudah dipaparkan oleh Bu Ayu, salah satu alternatif untuk mahasiswa akuntansi UII, yang saya kira sangat beruntung dengan begitu banyak fasilitas dan dukungan dari prodi untuk studi lanjut di luar negeri. Saya izin share screen ya Mas Habib ya, terima kasih. Oke, saya minta diizinkan untuk share screen. Belum bisa. Mungkin atau dari panitia yang mau panitia bisa menjadikan Bu Tina host sebentar atau Udah co-host bisa, begitu. silakan. Oke. Oh ya, terima sudah kasih Pak bisa. Rizky. Terima kasih panitia. Jadi seperti saya sebutkan tadi, kami mewakili Saxion University yang mempunyai kerjasama dengan UII, khususnya akuntansi. Oke, sudah. Iya, ini kampus di Deventer. Ini kampus di Deventer, tadi tempat Mas Firman kuliah sekarang, sedang ambil double degree program. Di Saxion kerjasamanya dengan UII itu ada dua macam, student exchange dan double degree program. Kalau yang double degree program pasti di kota Deventer, ini kampusnya. Ada suara. Coba saya lanjutkan. Kalau yang student exchange itu 1 semester saja, bisa antara kota Enschede atau kota Deventer. Karena Saxion University ini ada di 3 kota sebetulnya kampusnya. Di kota Enschede itu yang terbesar, Deventer, Doren. Schools itu merupakan fakultas seperti di Indonesia merupakan fakultas, jadi terdiri dari 13 schools, ada 18 laboratorium dan beberapa research center. Students-nya ada sekitar 26.000 mahasiswa, di mana 10% di antaranya adalah mahasiswa asing. Ini Saxion University merupakan University of Applied Science atau kata lainnya Professional Education, University of Professional Education atau University of Applied Science. Jadi kami menciptakan lulusan yang siap mengaplikasikan ilmunya. Itu ditunjang dengan cara dengan kami, di mana program bachelor-nya atau sarjana itu dilakukan dalam 4 tahun. Normalnya 8 semester, di mana semester kelima itu full magang di company. Kemudian semester 8 pada waktu mahasiswa mengerjakan skripsinya atau graduation project-nya itu juga di atau untuk company. Itu yang menyebabkan para lulusan kami sudah terbiasa dengan suasana industri, suasana company, suasana kerja yang sesungguhnya, sehingga dapat mengaplikasikan ilmunya setelah lulus. Kemudian sistem pendidikannya adalah problem atau project solving, di mana problem based solving, sehingga kebanyakan kelas-kelasnya itu dibagi menjadi grup kecil 4-6 orang, diusahakan selalu internasional, selalu mixed nationalities, supaya mahasiswa bisa dan terbiasa untuk bekerja sama dengan
dengan orang dari berbagai macam background kebangsaan. Ini misalnya ada teori yang di kelasnya sangat kecil, terbatas antara 20 sampai 25 orang. Dan para pengajarnya itu kebanyakan adalah profesional atau mereka yang dari company datang ke kelas untuk memberikan case. Nah, itu yang dibahas oleh grup-grup kecil tadi 4 sampai 6 orang itu. Jadi sistem pembelajaran adalah problem based learning atau project based learning. Ini adalah graduation project company di mana mahasiswa mengerjakan skripsinya. Beberapa mungkin sangat dengan kita seperti Lever, Sarali, L'Oreal, Bose, ASML, Coca-Cola, IKEA, itu Tesla, itu kan perusahaan-perusahaan yang ada juga perwakilannya di Indonesia. Disinilah mahasiswa magang atau mengerjakan skripsinya di akhir studi untuk mendapatkan Bachelor of Science. Kemudian selalu ada studi counselor yang membantu mahasiswa, terutama untuk mahasiswa asing ada bantuan untuk asuransi, untuk masalah visa, untuk masalah tentang konsultasi tentang apa saja yang harus diambil pada semester itu, kalau menemui masalah personal atau pribadi, itu juga ada konselornya atau coachnya yang memberikan bimbingan akademik dan secara personal. Kemudian ini tadi saya sudah sebutkan, ada 2 macam program kerjasama dengan Saxion, double degree dan student exchange. Double degree selalu berlangsung minimum 1 tahun. Jadi sistemnya 3+1, 3 tahun di UI dan 1 tahun di Saxion. 1 tahunnya itu semester 7-8. Jadi syaratnya nanti adalah sudah menyelesaikan 6 semester pertama di Saxion. Kemudian kalau mengambil double degree itu bebannya atau load-nya adalah 60 ECTS, itu setara dengan 36 SKS. Sedangkan kalau student exchange hanya 1 semester, jadi bebannya adalah 30 ECTS, setara dengan 18 SKS. Kalau student exchange itu sistemnya adalah kredit transfer, jadi mahasiswa UII mengambil mata kuliah di Saxion selama 1 semester, misalnya 3 atau 4 atau 5 mata kuliah, nanti itu ditransfer ke UII, bebannya maksimum adalah, bukan maksimum, minimum, kalau 1 semester adalah 30 European Credit Transfer System, singkatannya 30 ECTS, itu setara dengan 18 SKS. Kalau double degree harus membayar tuition fee di Saxion, kalau student exchange tidak perlu membayar tuition fee di Saxion, hanya membayar uang kuliah di UII. Kalau double degree mendapatkan ijazah dan gelar BSc in Finance and Control, kalau student exchange hanya credit transfer. Kalau double degree itu di kota Deventer, kalau student exchange bisa memilih antara Deventer atau Enschede. Kalau double degree program itu diperlukan persyaratan IELTS atau TOEFL, kalau student exchange tidak diperlukan syarat IELTS atau TOEFL, tetapi kewajiban dari home university dalam hal ini UII untuk menominasikan mahasiswanya yang ingin ikut program student exchange. Jadi UII yang menyeleksi sendiri siapa yang pantas untuk ikut student exchange ini. Kalau double degree startnya hanya September, jadi ini mahasiswa semester 6 sudah mulai mendaftar untuk ikut double degree program mulai September yang akan berlangsung sampai Agustus tahun depan. Kalau student exchange itu ada 2 kali startnya, bisa September, bisa Februari, masing-masing 1 semester. Kemudian ini saya bahas lebih dalam tentang double degree karena lebih ribet, persiapannya lebih panjang, lebih banyak. Seperti yang saya katakan tadi, semester 1 sampai 6 harus sudah selesai semua mata kuliah wajib di UII. Jadi untuk Bapak Ibu dan adik-adik yang sekarang masih semester 1, bukan, atau yang akan menjadi mahasiswa akuntansi UII, atau yang sekarang semester 2, semester 4, punya waktu untuk mempersiapkan memenuhi persyaratan ini. Harus menyelesaikan semua mata kuliah wajib sampai semester 6 di UII, sedangkan 2 semester terakhirnya nanti di Saxion University. 2 semester yang di Saxion University itu menggantikan 2 semester terakhir di UII. Jadi dalam 4 tahun, 8 semester, kalian akan mendapat
2 gelar, yaitu Sarjana Akuntansi dan BSc dari pemerintah Belanda. Dan kesempatan tambahan keuntungan atau mengapa banyak mahasiswa yang ingin kuliah di Belanda dan mendapatkan gelar dari pemerintah Belanda, dari Dutch University adalah karena pemerintah Belanda memberikan kesempatan kerja bagi semua lulusan yang memegang ijazah dari Dutch University. Itu merupakan suatu kesempatan yang langsung diberikan bila mahasiswa atau lulusan lulus dari Dutch University, meskipun hanya kuliah 1 tahun, karena 3 tahun yang di UII ini diakui sebagai pengganti 3 tahun mereka, lalu tambah 1 tahun, sama seperti program bachelor mereka, yaitu 4 tahun. Tapi 3 tahunnya dilakukan di UII, jadi hemat biaya dan masih bisa berkumpul dengan keluarga dan teman-teman. Persyaratannya, pertama yang saya tekankan adalah bukan hanya persyaratan akademik, yaitu IPK minimum 3, tetapi kalian yang ingin ikut double degree sebaiknya bertanya pada diri sendiri, apakah mandiri, apakah kalian mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, apakah kalian cukup fleksibel untuk menerima perbedaan. Jadi bukan harus melebur dan melakukan apa yang dilakukan oleh lain, tetapi paling tidak bisa beradaptasi, bisa menerima, bisa hidup berdampingan dan menerima perbedaan itu. Kemudian karena semua pembelajaran dilakukan dalam bahasa Inggris, sejak menit pertama kalian datang ke sana, persyaratannya adalah IPT, TOEFL minimum 80 atau IELTS 6. Itu salah satu saja. Ini ditunggu sampai Juni tiap tahun untuk mereka yang ingin mulai kuliah September. Jadi sekarang semester 6 itu sudah mulai daftar, mereka juga sudah mulai tes TOEFL atau IELTS untuk pendaftaran yang paling lambat Juni untuk bisa mulai September. Sejak tahun 2015 saya lihat di catatan saya sudah ada 40 mahasiswa UII yang ambil program double degree dari teknik industri, dari teknik kimia, konservasi tekstil, dari akuntansi dan manajemen. Itu yang selama sudah dilakukan, dan kebanyakan mereka bisa menyelesaikan studinya dalam 1 tahun. Kemudian tentang pembiayaan atau merupakan persyaratan, total biayanya untuk 1 tahun, total itu dalam arti kata sudah termasuk uang kuliah atau tuition fee, living cost itu termasuk akomodasi, makan, minum, transportasi lokal 1 tahun, kira-kira 17.000 euro. 17.000 euro kalau sekarang euronya 16.000, 1 euro 16.000 rupiah, itu kira-kira 270 juta rupiah. Itu sudah total semuanya. Ya, tapi kabar baiknya Saxion menawarkan beasiswa yang akan mengurangi tuition fee. Berikut ini saya sampaikan. Tuition fee tahun 7.800. Tetapi UII sebagai partners university mempunyai MOU dengan Saxion, otomatis mahasiswanya mendapatkan partner scholarship sebesar 20% dari tuition fee atau sebesar 1.560 euro. Ini semua pengeluaran dalam euro dan 1 tahun. Kemudian housing untuk 1 tahun kira-kira 5.200, ada housing deposit, visa, insurance. Ini yang harus dibayarkan atau ditransfer di awal bulan Juli sekitar 12.800 euro. Kemudian package fee ini belum termasuk living cost, yaitu akomodasi dan makan minum transportasi lokal, kira-kira 4.200. Kalau dijumlahkan pengeluaran setahunnya tadi 17.000 euro. Ini di luar beasiswa yang ditawarkan oleh Saxion. Tadi saya sudah sebutkan beasiswa yang otomatis didapatkan oleh mahasiswa UI adalah 20% diskon dari tuition fee sebesar 1.560. Jadi uang kuliahnya yang 7.800 ini dikurangi 1.560 untuk 1 tahun. Kemudian ada lagi beasiswa yang lebih besar, yaitu Saxion Talent Scholarship sebesar 2.500.
itu persyaratannya adalah IPK GPA 70% itu sama dengan IPK 2,8. Tetapi untuk ikut double degree ini persyaratannya adalah 3 IPK-nya. Jadi pasti yang diterima di double degree program ini bisa apply untuk Saxion Talent Scholarship. Itu dengan IELTS 6 atau TOEFL 80 sudah bisa apply Saxion Talent Scholarship yang besarnya 2.500. Kalau dapat yang 2.500 ini 7.800 dikurangi 2.500, yang 1.560 ini tidak diberikan. Jadi tiap mahasiswa hanya bisa menerima 1 beasiswa. Yang otomatis tanpa apply scholarship apapun itu ini 1.560, tetapi kalau sudah apply dan beruntung melalui proses seleksi oleh tim Saxion itu bisa mendapatkan 2.500, jadi uang kuliahnya tinggal 7.800 dikurangi 2.500 sama dengan 5.300 euro per tahun. Ada lagi beasiswa lebih besar, Holland Scholarship dan Orange Tulip Scholarship yang masing-masing besarnya 5.000 euro. Ini persyaratannya adalah IPK 3,2, GPA 80% ini sama dengan IPK 3,2. Banyak ya Bu Ayu ya, Mas Habib, mahasiswa yang IPK-nya lebih dari 3,2, 3,5, 3,6, banyak yang apply tahun-tahun lalu. Jadi mereka bisa apply scholarship Holland Scholarship dan OTS. Ini persyaratan IELTS-nya 7 atau IBT TOEFL 100. Jadi kalau adik-adik atau Bapak Ibu yang anak-anaknya ingin mendapatkan beasiswa ini, sebaiknya mulai dari sekarang untuk mendapatkan nilai IELTS atau TOEFL setinggi mungkin. Makin tinggi, makin besar kesempatannya untuk mendapat beasiswa lebih besar. Misalnya mendapatkan beasiswa OTS yang 7.800 tadi itu dikurangi 5.000, tinggal 2.800 euro per tahun. Yang mana itu sama dengan kira-kira 40 juta per tahun. Sama dengan kuliah internasional program di Indonesia ya. Di universitas-universitas Indonesia saya tahu uang kuliahnya itu ada yang sampai 45 juta, 48 juta untuk 1 tahun. Ini dengan kuliah di Belanda, mendapatkan beasiswa OTS atau HS ini, membayar uang kuliahnya juga sekitar 40 juta. Kemudian akomodasi akan disediakan oleh Saxion, memang tidak di kampus, bukan berupa asrama, akomodasinya berupa apartemen khusus untuk international students. Jadi Saxion bekerja sama dengan real estate setempat yang menyewakan 1 gedung, 2 gedung khusus untuk international students. Biasanya putri dengan putri, putra dengan putra. Tempatnya di residential area, jadi di masyarakat umum. Kemudian transportasi lokalnya yang paling umum adalah sepeda. Di akomodasi itu, di apartemen itu sudah termasuk listrik, air, heater, internet lengkap, semua sudah ada tersedia untuk mahasiswa asing. Kemudian bentuk akomodasinya, bentuk apartemennya, setiap mahasiswa selalu mendapat 1 kamar tidur. 1 kamar tidur 1 orang maksudnya. Jadi tidak campur, tapi 1 kamar tidur 1 orang, tapi dia share bathroom, kitchen, dan living room-nya dengan 3 sampai 5 orang lainnya. 1 apartemen itu terdiri dari 3 sampai 5 orang, sehingga share bathroom, kitchen, dan living room-nya dengan 3 sampai 4 orang lainnya. Dan diusahakan selalu mix nationalities. Untuk supaya tidak terlalu membosankan, saya akan putarkan 1 video tentang kampus Saxion untuk memberikan gambaran bagaimana kampus Saxion di Belanda. Sebentar. Saya carikan yang kampus Deventer, di mana tempat mahasiswa nanti melakukan double degree program. Apakah terdengar suaranya? Untuk saat ini belum. Oke, saya salah. Jadi harus dihilangkan dulu ini share sound. Oke. Oke. Sekarang, apakah tampak? Untuk suara sudah kedengaran kalau di saya, tapi kalau gambar kayak masih belum.
Gambarnya belum. Oke. Sebentar, stop screen dulu, stop share screen. Saya share screen, lalu share itu. Lalu tricky nih. Oke. Bagaimana? Sebentar lagi loading. Sepertinya ini kalau di saya masih suara aja, Bu. Kalau teman-teman yang lain gimana? Apa ada yang lihat video atau ini sinyal saya? Kalau begitu mungkin panitia. Ibu. Kenapa, Pak? Masih suara saja ya. Masih suara saja. Kalau gitu nanti minta tolong panitia. Sudah saya kirimkan ke panitia videonya. Sementara saya lanjut dulu dengan yang saya lanjut dulu dengan presentasi saya tadi. Nanti minta tolong diputarkan yang kampus Deventer, Mbak atau Mas panitia. Yep. Ini tadi sudah sampai di scholarship, sudah akomodasi di luar kampus, mahasiswa, tiap mahasiswa mendapatkan 1 kamar tidur, share bathroom mungkin dengan 3-4 orang lainnya. Bila ada yang tertarik atau mempunyai pertanyaan, selain nanti di sini ada sesi tanya jawab, silakan menghubungi saya lewat email atau lewat WA. Saya akan berusaha menjawab pertanyaan yang dipunyai oleh Bapak Ibu atau adik-adik sekalian. Ini saya berikan foto waktu keberangkatan bersama pada zaman pandemi pun tahun 2020 dan 2021, Belanda tetap membuka pintu untuk international students. Jadi kita melakukan semua prokes selama perjalanan. Ini juga kita perjalanan sudah sampai di Schiphol. Selain dengan UII, Saxion punya kerjasama dengan UGM, Undip, ITS, Petra University, dan Telkom University. Kemudian ini sudah tiba di Schiphol, ini mungkin salah satunya ada mahasiswa UII, atau salah 2, Firman kalau nggak salah ini tadi, Firman dan 2 mahasiswa manajemen. Kemudian ini adalah leisure activity atau kegiatan-kegiatan mahasiswa di sana, di mana di sana itu ada PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Jadi bukan hanya mahasiswa yang kuliah di Saxion, tapi mahasiswa yang kuliah di berbagai macam Dutch University, itu saling bertemu untuk melakukan kegiatan keagamaan. Mereka kalau puasa, mereka buka puasa bersama. Kalau Idul Fitri, mereka temu muka di kedutaan, di Den Haag, atau mereka mengadakan pertandingan olahraga, dan lain-lain. Dan ini adalah pada waktu mereka graduation setelah menyelesaikan masa studi di Saxion. Jadi mereka boleh wisuda 2 kali, di Saxion 1 kali, dan ikut wisuda di UII. Mungkin Mas Panitia atau Mbak Panitia bisa memutarkan filmnya yang kampus Deventer. Sebentar, saya coba hubungi Pak Rizky dulu ya. Oke, ya, siap, dan ini saya stop share screen kalau begitu. Sudah kok Ibu, ini tinggal kita play videonya. Oke. Oke, sebentar, kita sepertinya ada kendala teknis dalam pemutaran video ya. Mungkin kita bisa coba ulang lagi, Pak Rizky. Oke. Ini kampus Deventer.
Iya, itu apakah tadi waktu saya menunjukkan nomor WA dan email address saya tampak atau tidak, Mas? Sepertinya belum nampak Bu tadi. Oke, Boleh di-share lagi aja mungkin. saya share lagi aja. Hmm, 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 hmm. Sebentar. Share screen. Kenapa jadi? Sudah bisa Bu Tina? Ehm, Mungkin kalau belum bisa nanti Bu Tina bisa, ini apa? sudah mulai. Oke, Baik, ini sebagai penutup, ini adalah alamat email saya dan WA untuk Bapak Ibu serta adik-adik yang mempunyai pertanyaan di luar sesi ini atau setelah sesi ini. Di luar itu, ini tadi yang saya tunjukkan keberangkatan bersama dengan mahasiswa dari UGM, UII, Undip, ITS, Petra, ini keberangkatan bersama pada waktu masa pandemi. Kemudian ini kegiatan mereka di sana, mereka melakukan kegiatan bersama dengan PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Kemudian ini adalah graduation atau wisuda di Saxion setelah mereka selesai melakukan studinya di sana. Terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak Ibu serta adik-adik sekalian dan panitia, saya kembalikan pada panitia. baik, terima kasih banyak Bu Tina atas pemaparannya. Nah, teman-teman, tadi yang seperti yang dibilang Bu Tina, harus mandiri, mudah beradaptasi, dan fleksibel untuk bisa ikut program ini. Enaknya seperti itu ya. Nah, buat yang mau bertanya, saya ingatkan sekali lagi untuk dapat menanyakan via kolom chat dengan format nama, instansi, dan pertanyaan, biar bisa kita kumpulkan dulu nanti sebelum diskusi, dan kita diskusikan ketika sesi Q&A nantinya. Nah, berikutnya, ada juga loh yang nggak kalah keren dari kuliah di Belanda, kita masih ada pemateri berikutnya yang akan disampaikan oleh Bapak M. Ridwan SIP. Beliau adalah Program Coordinator at Indonesia Nanjing Xiaochang Office. Dan yuk langsung aja kita invite Bapak Ridwan. Halo Pak Ridwan, gimana kabarnya? Halo Mas Habib, terima kasih sudah diundang. Kabar baik, Mas Habib, apa kabar? Namanya IT. Alhamdulillah sehat. Ya. Boleh dimulai langsung aja Pak Ridwan. Boleh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Ridwan, saya dari Kantor Perwakilan Nanjing Xiaochuang University di Indonesia. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai program Double Degree 2+2 dari Nanjing Xiaochuang University dari China yang sudah berpartner dengan IP UII sejak tahun 2015. Sebelumnya terima kasih Bu Ayu, salam hormat sudah mengundang saya lagi untuk mengisi sesi pada malam hari ini. Karena waktu yang terbatas, langsung saja saya mulai pemaparan materi hari ini. Oke, sudah terlihat ya? Oke, ini adalah Nanjing Xiaochuang University. Jadi kampus kami ada di kota Nanjing. Nanjing ini adalah bekas ibu kota China sebelum pindah ke Beijing. Nah, di sini cara bacanya saya ajarin ya. Jadi ZH di sini ini dibacanya seperti huruf C. Jadinya Nanjing Xiaochuang University. Seperti itu. Sorry. Ini adalah, kami punya kantor di Indonesia, ada 2 lokasi di Jakarta Office. Jadi kami ada kantor di Gedung Rektorat Universitas Esa Unggul di Jakarta sebagai tempat perkuliahan mahasiswa Indonesia yang ingin berkuliah di Nanjing Xiaochuang dengan pengantar bahasa Mandarin. Jadi persiapan mereka dulu 1 tahun belajar Mandarin sampai mahir, kemudian nanti mereka baru ke Nanjing di tahun kedua. Sedangkan kami juga punya kantor di Yogyakarta sendiri, dekat dengan FBE UII di Jalan Seturan, sebagai lembaga bahasa Mandarin, dan juga kantor perwakilan untuk admission bagi mahasiswa dari Yogyakarta yang ingin ambil program 2+2 ini. Ini adalah sekilas foto-foto dari Nanjing Xiaochuang University. Jadi kami ada 2 lokasi kampus di Mochou Campus. Di sini ya ini adalah kampus lama ya, kampus pertama kali berdirinya NXU itu di lokasi ini di Mochou. Kemudian setelah itu kami pindah ke lokasi utama kami sekarang ini di Function Campus.
luasnya 250 hektar, jadi sangat luas. Dan ini kalau bisa dilihat dari sekilas, ini adalah tampak dari Nanjing Xiaochuang dari atas dengan drone ya. Di sini kami juga suasananya sangat asri, dekat pegunungan, sangat punya danau buatan dan sangat hijau di sana, sangat ekologis. Nanjing Xiaochuang University didirikan tahun 1927 pada 15 Maret. Jadi kami baru saja anniversary ke-95 bulan ini tadi, 15 Maret kemarin. Namun karena di China, di Nanjing sendiri, bulan Maret ini COVID sedang melonjak, jadi peringatan anniversary tidak terlalu dibesarkan. Nanti tanggal 9 April akan ada anniversary besar-besaran di NXU. Kampus kami ini terkenalnya karena didirikan oleh Tao Xingzhi. Jadi Tao Xingzhi ini adalah pendiri dari NXU sekaligus Bapak Pendidikan Nasional China. Kalau di Indonesia kita punya Ki Hajar Dewantoro. Nah, di China kita punya Tao Xingzhi dan UNESCO sendiri pun memberikan penghargaan kepada Mr. Tao sebagai Great and Reformer Educator di China. Kami juga punya 3 sekolah afiliasi, 2 taman pendidikan kanak-kanak, 1 SMP dan 1 SMA. Nah, kalau yang penasaran di mana kota Nanjing itu? Nanjing itu di sini nih yang orange, dekat dengan Shanghai. Dia kalau dengan kereta cepat CRH, kereta cepat China cuma 1 jam ditempuh perjalanannya. Tapi kalau pakai mobil bisa sampai 4 jam di sini. Jadi Nanjing ini dulu ibu kota China sebelum pindah ke Beijing. Ini dia sekilas kota budaya, kota pelajar. Kenapa saya bilang kota pelajar? Karena memang Nanjing ini sangat ekologis, sangat asri. Seperti Jogja, bisa saya bilang, banyak tempat wisata juga. Jadi favorit mahasiswa internasional untuk studi lanjut ke China. Dan di Indonesia sendiri, dan mahasiswa Indonesia sendiri pun, yang di China ini paling banyak ada di kota Nanjing. Kami di NXU sendiri, mahasiswa Indonesia kami ada 108 sekarang yang aktif di sana. Ini sekilas mengenai prestasi NXU. Jadi kami terkenalnya dengan pusat pelatihan keguruan ya, karena pendirinya tadi adalah seorang Grand Educator. Kemudian kami juga menjadi pusat pelatihan bahasa Mandarin untuk orang asing di Provinsi Jiangsu. Dan kami juga menjadi basis pelatihan Apple iOS Center di sini di Provinsi Jiangsu. Hanya ada 6 di China. Jadi kami sebagai ditunjuk oleh Apple, jadi Apple Center di China, dan hanya 6 kampus di China yang mendapatkan privilege seperti ini. Ini kami punya 16 fakultas, 47 jurusan, dan yang bisa untuk diambil 2+2 adalah School of Business ini dengan FBE ya, kemudian ada School of Information Engineering untuk teknik informatika. Ini dia sekilas program internasional. Jadi dengan program 2+2 dengan Indonesia, kami ada School of Business dan School of Information Engineering, ini untuk informatika. Kalau School of Business ini bisa dari manajemen, akuntansi, dari ekonomi pembangunan juga boleh. Kemudian kami juga ada kerjasama program 3+1 dengan South Korea untuk teacher education ya. Kemudian dengan USA kami juga ada masih dengan teacher education. Kemudian kami juga ada program master 4+1, jadi S1 4 tahun di NXU, kemudian langsung tambah top up 1 tahun di UK untuk program S2-nya. Kemudian ada beberapa program exchange 1 semester ke United Kingdom, Kanada, Korea Selatan, Makau, dan Jepang. Nah, ini untuk kalian jika ingin masuk program 2+2 melalui Universitas Islam Indonesia. Jadi kalau kalian yang mau masuk IP Accounting UI, kalian nanti setelah 2 tahun, jadi setelah semester 1 sampai 4 ditempuh dulu di IP Accounting UI, nanti tahun ketiga atau tepatnya pada semester kelima, kalian bisa berangkat ke Nanjing Xiaochuang University untuk menyelesaikan studi di sana selama 2 tahun. Jadi nanti dapatnya 2 gelar, 2 ijazah, dan 2 kali wisuda di sini. Pendaftaran nanti bisa konsultasi ke IP Accounting UI, kemudian bisa juga nanti di-submit berkasnya ke kantor urusan internasional, seperti itu. Ini sekilas gambaran nanti materi kurikulum atau mata kuliah yang bisa diajarkan di NXU selama semester 5, 6, 7, dan 8. Jadi kalau kalian nanti masuk IP Accounting UII, kalian nanti di NXU akan masuk program International Trade and Economics di sini. Dari sini kalian harus konsultasi dengan
konselor kalian di IP UII ya. Jadi nanti kalian sebelum berangkat ke NXU pada semester 3 atau 4 konsultasi dulu sebelum mendaftar mata kuliah apa saja yang sebaiknya diambil dulu sebelum transfer ke NXU pada semester kelima nanti. Seperti itu. Kami juga punya beberapa mitra di beberapa negara, di Jerman, United Kingdom, kemudian ada di Spanyol, USA, Korea juga ada, dan di Indonesia kami sendiri pun berpartner dengan 5 universitas. Kalau biasanya, kalau yang favorit itu ke Kanada ini ya, ada McGill University, salah satu kampus prestigious di Kanada. Kami juga punya kerjasama untuk S2, untuk exchange, kemudian dengan Strathclyde University, Essex University, Keele University, ini juga jadi favorit mahasiswa jika ingin top up setelah menyelesaikan studi di NXU. Ini sekilas mengenai mahasiswa NXU dengan lebih dari 28.000 mahasiswa saat ini dan mahasiswa internasional kami dari 11 negara pada tahun kemarin pendaftaran 2021. Kemudian ya saat ini tadi sudah saya bilang mahasiswa Indonesia aktif saat ini berjumlah 108. Jadi cukup ramai dan kalian di sana tidak sendirian. Nah, selama pandemi COVID-19, NXU sendiri pun juga memberlakukan kelas-kelas secara hybrid ya. Jadi apalagi sekarang ini Nanjing di COVID di Nanjing ini juga sedang naik meskipun belum ada kasus sampai meninggal karena semua warganya sudah di booster. Jadi perkuliahan harus dicek suhunya dulu, kemudian selalu cek kondisi dan lapor ke konselor dan lain-lainnya. Dan kami juga setiap hari melakukan pembersihan di dormitory, di gedung perkuliahan sebagai bentuk tanggung jawab kampus untuk memberlakukan perkuliahan tatap muka dan juga daring seperti itu. Dan kami juga membuat stand kecil, jadi ini ada rest area di sini. Ini seluruh kebutuhan mahasiswa bisa didapatkan di sini. Mulai dari potong rambut pun ada, minimarket ada, kafe ada. Jadi semuanya bisa didapatkan di sini dan jadi one stop living. Jadi mahasiswa tidak perlu keluar kampus untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Dan kalau misalnya demam, kalian bisa lapor ke konselor. Ini tadi gambaran perkuliahannya. Jadi 60, misalnya kalau kelasnya 60, mahasiswa kami setengah di kelas, kemudian setengah di dormitory. Dormitorinya ini pun juga di dalam area kampus. Kalau dalam kelas pun juga terus jarak 1 meter, jadi seperti ini, jadi tidak saling berdekatan ya. Di kantin pun juga kami jaga jarak tetap, jadi mau masuk kantin, antri pun harus jaga jarak, ada tanda-tanda seperti ini, orange. Kemudian di meja pun juga disekat, jadi tidak boleh langsung berhadapan. Dan ini gedung perpustakaan kami cukup besar, punya lebih dari 5 juta koleksi. Ini gedung perkuliahan kalian. Dan ini perubahan musim di NXU di kampus Nanjing ya, karena di Nanjing pun juga mengalami perubahan 4 musim, jadi musim semi, ini baru tahun ini terjadi tadi. Ini sakura, kami di dalam kampus juga ada sakura dan cherry blossom, jadi kalian tidak perlu jauh-jauh ke Jepang untuk lihat sakura, di dalam kampus pun ada. Dan ini kemarin Februari, winter, salju badai lebat, kampus kami terbungkus salju tebal sampai 30 cm. Ada musim gugur juga, kalian juga bisa menikmati perubahannya dengan secara mencolok. Dan ini gedung dormitory atau asrama untuk mahasiswa internasional. Jadi cukup terjangkau menurut kami, jadi nanti sudah termasuk dengan 4.800 RMB per tahun di sini atau sekitar hampir 10 juta per tahun kalian sudah bisa dapatkan kamar seperti ini, sudah termasuk wifi, listrik, ranjang, kamar mandi dalam, meja, rak buku. Dan bahkan selama pandemi pun kampus memberikan subsidi 1.200 RMB per tahun. Jadi nanti sisanya hanya sekitar 3.600 RMB atau sekitar 8 juta per tahun. Jadi sama kayak biaya kos di Jogja kalau kalian ambil program ke NXU. Beberapa fasilitas, kami ada aplikasi iShelchuang untuk akses segala fasilitas yang diberikan oleh kampus, salah satunya sepeda ini hanya boleh dipakai di dalam kampus, karena lokasi kampus kami luasnya sangat luas sekali, 230 hektar, jadi kalau kemana-mana harus pakai sepeda biar tidak capek. Ini suasana kelas, ini kantin kami pun ada cukup besar juga, dan juga ada punya kantin muslim, karena yang dari
yang Muslim sendiri pun tidak hanya dari Indonesia, karena juga ada dari Uzbekistan, Kazakhstan, kemudian negara-negara Afrika itu juga ada yang Muslim. Jadi kami menyediakan fasilitas kantin Muslim. Jadi tidak perlu khawatir bagi kalian yang Muslim untuk cari makanan halal. Ini beberapa fasilitas olahraga kami. Cukup lengkap, ada gym, badminton, basket, sepak bola. Terserah kalian mau bermain apa. Dan ini beberapa foto kegiatan mahasiswa internasional. Jadi banyak kegiatan budaya dan juga beberapa kegiatan dengan mahasiswa dari negara lain, ya, Rusia juga ada. Kalian jadi nanti bisa berbaur, punya teman, dan punya wawasan internasional lebih banyak. Ini beberapa wisata di China. Jadi saya bilang tadi, Nanjing ini seperti Jogja, jadi kota wisata, kota pelajar. Jadi kalau tiap weekend kalian mau jalan-jalan, biar tidak stres kuliah, itu kalian bisa, karena banyak pilihan wisata di sana. Dan ini kemarin mahasiswa internasional beberapa diajak ke main ski di sini, ski buatan ya, karena Beijing bulan Februari kemarin baru saja menjadi tuan rumah Winter Olympics. Dan kami juga karena dekat dengan Shanghai, biasanya mahasiswa di semester akhir menjelang lulus akan diajak ke Shanghai Disneyland. Ini bagian dari graduation trip yang difasilitasi oleh kampus NXU. Kami juga ada Sports Day, biasanya setiap bulan Mei. Jadi ada perlombaan seperti kelas meeting ya. Jadi ada perlombaan olahraga, setiap angkatan berlomba, termasuk mahasiswa internasional juga ikut berlomba di sini. Dan kami juga ada NXU Marathon. Kampus kami cukup luas, jadi putar 20 kali saja sudah seperti maraton. Dan ini juga kami beberapa kali melakukan cultural events internal, jadi di dalam kampus buka stand-stand budaya dari berbagai negara. Nah, Indonesia ini kan paling ada tari saman. Kami juga beli ini bajunya, NXU beli baju saman untuk memfasilitasi mahasiswa yang ingin praktek tari saman selama kuliah di NXU, seperti itu. Kami pun juga ada angklung loh sekarang di sana. NXU memfasilitasi agar mahasiswa Indonesia ini bisa memberdayakan angklung di Nanjing dan memperkenalkannya kepada mahasiswa lokal. Ini beberapa kegiatan budaya untuk mahasiswa internasional. Nah, bagi kalian yang Muslim, kalau Idul Fitri kan sekarang maju terus ya. Jadi paling kalau kalian nanti kuliah di semester genap di NXU, pasti akan merayakan Idul Fitri saat di Nanjing. Nah, jangan khawatir, karena tadi di Indonesia itu, mahasiswa Indonesia sangat banyak di Nanjing, jadi kegiatan keagamaan itu juga tidak terlalu terganggu. Dan ini masjid di Nanjing yang biasa dipakai mahasiswa untuk sholat Id, sholat Jumat, sholat berjamaah, seperti itu. Ini beberapa mahasiswa UI tadi, seperti sudah disampaikan Ibu Ayu. Dan ini adalah dosen-dosen NXU yang pernah ke dosen-dosen UI yang pernah ke NXU untuk penandatangan kerjasama, webinar, karena kerjasama kami sudah cukup erat dan banyak kegiatan yang sudah dilakukan, termasuk international conference, webinar, kemudian immersion, jadi pertukaran. Jadi mahasiswa kami pernah ke UII juga untuk belajar selama 10 hari, mahasiswa UII pertukaran juga ke Nanjing, seperti itu, selama 10 hari. Kegiatan mahasiswa banyak ikut lomba di sana, jadi kalau kalian berbakat di skill tertentu di luar perkuliahan, kalian juga bisa ikut lomba. Ada pernah ikut lomba menyanyi, lomba badminton, dan ini adalah prestasi terakhir mahasiswa 2+2 ada dari UI juga, first runner up di ERP Simulation Competition yang ada di Nanjing. Jadi mereka juara kedua. Dan ini adalah lomba terakhir yang diikuti karena ini masih sebelum pandemi, setelah itu kegiatan ini ditiadakan karena COVID-19, seperti itu. Dan kami juga reguler secara terus-menerus melakukan company visit, jadi kalian di samping perkuliah, mahasiswa Indonesia ini diajak internasional, diajak berkunjung ke perusahaan-perusahaan besar di sana, termasuk Huawei, Alibaba, itu juga menjadi mitra utama NXU selama visiting companies. Nah, karena selama pandemi kemarin mahasiswa Indonesia belum bisa ke China karena masih tutup ya negaranya, tutup rapat untuk mahasiswa internasional. Jadi kunjungan perusahaannya ini kami ganti untuk mengunjungi Huawei di Indonesia, ada di Jakarta. Jadi ini adalah mahasiswa 2+2 dan mahasiswa 1+3 NXU dari Indonesia yang kami ajak
berkunjung ke Huawei Indonesia sebagai pengganti karena mereka tidak bisa di Nanjing. Internship juga ada di semester ke-7 dan 8. Nanti biasanya kampus akan sediakan jalur internship sesuai dengan prodi masing-masing. Kemudian ini adalah kami punya Ikatan Mahasiswa Indonesia Siachuan atau disingkat IMIX, karena tadi jumlah mahasiswa Indonesia di Siachuan itu sangat banyak. Kami punya ikatan sendiri di sini yang akan membantu kalian selama orientasi di NXU dan di Nanjing. Jadi jangan khawatir sendirian ya, karena teman kalian banyak di sana. Ini juga kegiatan IMIX tadi ada Amazing Race, jadi bentuk kegiatan bonding agar kalian lebih dekat satu sama lain sesama anggota IMIX di Nanjing. Nah, NXU sendiri tadi saya bilang 2+2 programnya gelar ganda, jadi 2 tahun di UI, 2 tahun di NXU, 2 gelar, 2 ijazah, 2 kali wisuda. Dan kalau kalian setelah lulus S1 mau lanjut S2 ke negara lain partner NXU itu bisa di sini. Nah, selama pandemi kemarin wisuda 2021 kami kirimkan toga, kami kirimkan souvenir, ijazah ke Indonesia ke alamat mahasiswa masing-masing dan wisuda secara online dulu. Ini beberapa kegiatan wisuda sebelum pandemi ya. Dan ini adalah contoh ijazah, nanti ada dalam bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Dan ini beberapa testimoni mahasiswa yang ambil 2+2. Ini adalah Mbak Nadia Masuri, alumni IPA Accounting UII, lulus tahun 2017, pernah kerja di Malaysia, kemudian sekarang sudah menjadi keterima CPNS ya, jadi sudah menjadi staf analis keuangan di Kementerian Luar Negeri Indonesia. Nah, di sini apa saja benefit dari perkuliahan 2+2 di NXU? Biaya terjangkau karena nanti kalian bisa apply beasiswa, bertemu dengan mahasiswa internasional dari negara lain, berinteraksi, menambah pengalaman, belajar budaya, menambah bahasa, salah satunya bahasa Mandarin yang sangat penting sekarang ini. Kemudian company visit ke berbagai perusahaan besar, kemudian ada bersempatan untuk setelah wisuda bisa berkesempatan untuk berkarir di China, seperti itu. Bagaimana dengan biaya kuliah di NXU? Untuk tuition fee di sini adalah sekitar 7.000 RMB, kalikan 2250, sekitar 15 juta per semester. Ini tanpa beasiswa ya, jadi ini tadi dormitory sudah saya jelaskan juga, 3.600 RMB untuk 1 tahun, dan kebutuhan lain-lain, asuransi 600 RMB, resident permit untuk izin tinggalnya kalian di sana, 400 RMB, admission fee, dan ada biaya visa X1 sebelum keberangkatan, nah ini 2 juta rupiah dibayarkan sebelum keberangkatan. Beasiswa, kami ada beberapa kuota, namun terbatas ya untuk program 2+2. Jadi kalian kalau misalnya setelah 2 tahun di IP Accounting UII, kalian mau lanjut ke Nanjing, kalian bisa mendapatkan kesempatan beasiswa 10.000 RMB. Jadi tadi tuition fee-nya ada 7.000 per semester, jadi per tahun adalah 14.000. 14.000 ini nanti dikurangi 10.000 kalau kalian dapat beasiswa. Jadi tinggal 4.000 RMB, kalikan 2.250, sekitar 9 juta per tahun untuk bisa berkuliah di NXU, seperti itu. Dan kalau kalian tambah ada prestasi lain, peringkat 1 sampai 4 besar untuk IPK tertinggi, kalian bisa dapatkan beasiswa tambahan per tahunnya, seperti itu. Bagaimana dengan syarat-syaratnya? Surat rekomendasi dari universitas atau dekan, kemudian nilai TOEFL ITP ini karena pandemi jadi diturunkan 480, tapi saat mendaftar ya sambil berproses nanti atau IELTS 5,5, kemudian menjelang lulus nanti harus minimal 525 ITP atau IELTS 6 di sini. Jadi sambil belajar, sambil berproses untuk menambah kemampuan bahasa Inggris kalian. Kemudian untuk beasiswa, transkrip GPA minimal 3, disertai sertifikat prestasi selama kuliah jika ada. Karena ini siapa saja boleh mendaftar, tapi nanti NXU ya akan seleksi siapa yang akan dapat beasiswa tersebut. Kemudian kalau mau jalur mandiri tanpa beasiswa juga bisa, transkrip GPA minimal 2,75, surat keterangan sehat atau medical check up, esai, surat motivation letter ya, kenapa kalian ingin kuliah ke NXU, kemudian ada surat izin orang tua, scan paspor, KTP, kartu keluarga, kemudian pas foto, scan ijazah SMA, biaya formulir, dan
Kalau ada kalian sudah bisa Mandarin saat ini, itu akan jadi benefit, nanti kalian bisa dapat beasiswa tambahan kalau bisa dicantumkan. Syarat-syarat ini nanti biasanya akan disampaikan di prodi maupun di lewat kantor urusan internasional UII. Nanti kalau kalian sudah mau mendaftar di semester keempat, itu nanti biasanya buka pendaftaran, itu nanti kalian bisa lengkapi berkas-berkas ini dan submit untuk bisa ke NXU. Nah, untuk tahun ini, bagi kalian mahasiswa aktif di IP Accounting UII, kalian bisa mendaftar sampai 17 Mei 2022. Seluruh berkas dikumpulkan ke KUI masing-masing. Kemudian nanti juga kalau kalian mau konsultasi bisa ke prodi, ke KUI, atau bisa WhatsApp ke kami, kantor kami yang ada di Jogja. Ini bisa kalau kalian mau langsung juga boleh. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di Nanjing Xiaochong University. Nanti kita bahas lebih lanjut di sesi tanya-jawab. Terima kasih, Mas. Silahkan. Oke, terima kasih Pak Ridwan atas pemaparannya. Jadi gimana nih teman-teman? Tadi pemaparan Bu Ayu, Bu Tina, dan Pak Ridwan. Nah, buat teman-teman yang tadi udah nanya, pertanyaannya udah kita kumpulin, dan kita tetap menerima pertanyaan ya sampai sekarang, tapi kita sekarang bakal fokus untuk bacakan pertanyaan terlebih dahulu, supaya bisa dijawab langsung oleh pembicara kita. Oke, tadi pertanyaan pertama ada ditanyakan oleh Saudari Ija Nuryakin. Beliau bertanya kepada Miss Ayu. Miss Ayu, halo Miss Ayu, sebelumnya udah terhubung sama kita? Oh iya, udah ya Miss ya. Oke, ada yang nanya nih Miss. Halo Miss Ayu. Ya, silakan. Oke, siap. Ada yang nanya Miss, mau bertanya bagaimana IP akuntansi UII dalam mempersiapkan mahasiswa lulus nanti supaya bisa diserap oleh perusahaan ternama, dan berapa sih biaya kuliah di IP akuntansi UII? Begitu Miss pertanyaannya. Oke, terima kasih Mas Habib dan pertanyaannya. Untuk bagaimana IP akuntansi menyiapkan mahasiswa, tadi sudah dijelaskan ya, kami sekarang memberikan 3 jalur. Jadi ada jalur studi menggunakan skripsi, TA-nya dengan skripsi, tugas akhirnya, ada juga yang dengan magang atau internship, dan ada juga dengan entrepreneurship. Tentunya misalnya kalau mau bekerja di perusahaan ternama, ya bisa memilih jalur magang ya. Kami juga mengikuti program MBKM dari Kemdikbud, jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kan MBKM juga punya banyak perusahaan yang ternama juga, yang menjadi tempat magang dari Kemdikbud, misalnya seperti Alfamart ya, Alfamart dan beberapa perusahaan lain juga. Jadi monggo nanti mahasiswa bisa memilih mengikuti MBKM ataupun magang mandiri, dan juga mencari sendiri tempat magangnya. Nanti jadi persiapan ketika mereka nanti ingin bekerja di perusahaan ternama. Begitu. Tapi kalaupun tidak ingin internship juga bisa tadi mengambil jalur skripsi, ataupun jika ingin jadi pengusaha ya mengambil yang jalur entrepreneurship. Gitu. Dan untuk biaya kuliah IP akuntansi UI bisa dicek di tadi laman PMB UI ACID, itu lengkap sekali ya. Karena ada banyak komponen biaya, mungkin saya tidak hafal semua juga karena banyak sekali. Nanti monggo bisa dicek di laman PMB UI. Gitu Mas Habib. Iya, terima kasih Miss Ayu. Oke, Mbak Ija, untuk sementara itu dulu ya ke Miss Ayunya. Detailnya bisa dicek di pmb.uii.ac.id. Nah, sekarang kita mau beralih ke Miss Tina dulu. Pertanyaan dari Mbak Ija juga, Ija Nuryakin. Beliau bertanya nih, apakah ada kegiatan mahasiswa khusus Indonesia di Saxion University? Dan apakah beasiswa di Saxion University hanya untuk sarjana saja? Atau ada mungkin beasiswa untuk program exchange begitu, atau mungkin beasiswa untuk pasca sarjana? Mungkin bisa dielaborate lagi ya Bu Rina ya. Terima kasih pertanyaannya. Beasiswa ditujukan untuk mahasiswa bachelor atau S1, juga ada untuk program master, tapi hanya terbatas untuk master yang di bidang teknik, jadi seperti tekstil teknologi and nanoteknologi. Kemudian pertanyaan tadi, apakah ada kegiatan untuk mahasiswa Indonesia di Belanda?
di tiap kota di Belanda yang mempunyai universitas, yang ada universitasnya selalu ada PPI. Jadi Saxion ada di kota Deventer dan Enschede, masing-masing ada PPI-nya. Kemudian PPI mengadakan kegiatan kerohanian, kegiatan olahraga, pertandingan olahraga, kesenian dengan pertunjukan-pertunjukan begitu, keliling ke kota-kota di Belanda, ke tempat-tempat wisata seperti hari ini. Bulan ini dibuka Keukenhof, itu pameran tulip terbesar di dunia yang berlangsung dari bulan Maret sampai Mei. Itu biasanya PPI mengadakan kegiatan kunjungan ke Keukenhof, kemudian kunjungan ke Jerman, kunjungan ke Swiss, ke Prancis, karena dari Amsterdam ke Paris itu naik kereta api hanya 4,5 jam. Kalau ke Berlin hanya 3 jam. Kalau mau ke Barcelona atau ke Roma misalnya itu hanya naik pesawat 3 jam. Jadi dengan kuliah di Belanda kalian akan mendapat visa Schengen yang berlaku di 30 negara di Eropa. Kemudian apalagi pertanyaannya Mas Habib sudah terjawab dari 2 pertanyaan itu? Jadi beasiswa untuk program bachelor dan program master tapi terbatas yang teknik. Oke, siap. Terima kasih Bu Tina. Saya rasa cukup jelas ya. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya dulu. Pertanyaan berikutnya ditujukan ke Kakak Ridwan nih. Nah, dari Ija juga, Ija mau bertanya, bagaimana sistem perkuliahan Nanjing Xiaochong University selama pandemi COVID-19? Dan mungkin karena ini negaranya China, ada nggak sih jurnal atau buku elektronik yang membantu untuk proses pembelajaran gitu? Oke, terima kasih Mas Habib. Terima kasih Ija atas pertanyaannya. Langsung saja ya, jadi selama pandemi ini sejak tahun 2020, sistem perkuliahan sampai dari China, dan untuk mahasiswa internasional ya, dari semenjak pandemi di 2020 sampai saat ini memang masih online. Karena memang China ini sangat ketat sekali menutup negaranya, bordernya, hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk seperti yang punya visa bisnis, diploma, tenaga kesehatan, hanya itu saja yang boleh masuk ke China untuk saat ini. Nah, untuk pelajar internasional, turis, itu belum bisa. Sampai saat ini memang belum buka pandemi. Jadi bahkan ada angkatan 2+2 juga yang dari 2020 sampai sekarang mereka masih sudah skripsi pun masih belum bisa berangkat karena memang masih online di sana. Tapi China saat ini sudah mulai melonggarkan kebijakan-kebijakan COVID seperti yang dulu kalau misalnya positif harus dibawa ke rumah sakit, saat ini sudah boleh karantina di rumah. Jadi mulai dilonggarkan seperti itu. Nah, kemarin juga China jadi tuan rumah Olimpiade Beijing ya. Jadi orang itu pertama kali China didatangi orang asing sebanyak itu, ribuan orang asing pertama kali datang ke China semenjak pandemi. Nah, di situ juga mulai mereka adaptasi bagaimana caranya nanti menyambut orang asing, terutama pelajar internasional, apakah mereka sudah siap atau belum. Ada desas-desus memang September nanti akan buka, tapi kita tidak tahu ya. Tapi untuk angkatan yang akan mendaftar tahun ini harusnya lebih optimis, karena mereka akan, misalnya kalau online pun akan sebentar, mungkin 1 semester, mungkin tahun depan juga sudah bisa berangkat. Jadi itu harus angkatan yang tahun ini harus lebih optimis karena kalian punya waktu lebih banyak untuk bisa ke NXU seperti itu, karena China sekarang ini sudah mulai melonggarkan. Nah, selama kuliah online ini tentu saja dari dosen-dosen sangat helpful ya, jadi sangat mendukung mahasiswa internasional agar bisa belajar dengan baik. Jurnal, buku itu mereka ada soft copy PDF dikirimkan ke mahasiswa untuk dipelajari tentu saja, dan banyak kegiatan-kegiatan yang online pun itu juga dilakukan. Terus salah satunya company visit juga. Company visit itu pun selama pandemi ini kami lakukan dengan online. Jadi misalnya kemarin kami kunjungan ke Alibaba dan Huawei, itu juga online ya. Jadi kami ada tim yang khusus untuk kunjungan ke sana, kemudian merekam, syuting dengan kamera, kemudian disampaikan ke mahasiswa. Jadi NXU walaupun meskipun online bisa mungkin mencoba semaksimal mungkin untuk mendukung mahasiswanya agar belajar dengan baik. Seperti itu. Terima kasih Mas Habib. Oke, terima kasih Mas Ridwan atas jawabannya. Semoga bisa membantu ya Mbak Ija Nur Yakin. Nah, kita ada pertanyaan berikutnya nih, tapi sepertinya ini pertanyaan cocok untuk dijawab oleh Miss Ayu. Permisi Bapak Ibu, saya Ayu Handriskia Anissa dari UII, izin bertanya. Apabila ada mahasiswa yang non-IP, apakah tetap bisa mengikuti kegiatan double degree tersebut atau bagaimana?
Terima kasih. Oh iya, terima kasih Mas Habib. Dan dari Mbak Ayuhan Rizka ya, Anissa. Benar. Ya, untuk double degree memang itu semua bisa mengikuti ya, tidak hanya yang IP, karena kan kita juga membuat MOU itu kan per university dan MOA-nya itu per faculty. Jadi dari kami dengan Saxion misalnya itu juga semua FPA. Dan untuk semua juga, baik untuk IP maupun reguler. Nah kalau dari reguler silakan nanti bisa kontak Sekprodi IP Akuntansi Reguler, Bapak Rifki Muhammad jika ingin mengikuti double degree, bagaimana nanti SOP-nya jika di reguler. Gitu. Kalau di IP selama ini kami hanya menyaratkan tadi sudah mengambil semua mata kuliah wajib selama sebelum berangkat ke partner university di luar negeri, plus IPK-nya minimal 3. Itu aja Mas Habib kalau dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Miss Ayu. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini ada yang nanya, mungkin bisa dijawab, dibantu jawab sama Bu Tina. Bu Tina, bisa nggak sih setelah merasakan exchange di Saxion nih, terus di tengah jalan kita berubah pikiran, jadi pengen double degree aja deh. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang ada beberapa pertanyaan seperti itu. Sayangnya tidak bisa. Jadi kalau sudah menentukan ingin ikut sebagai student exchange, harus pulang dulu. Kemudian tergantung semesternya, tapi tidak bisa di tengah-tengah ikut student exchange lalu semester 7 di tengah-tengah lalu ingin ikut double degree, tidak bisa. Karena dari awal pendaftarannya harus sudah terdaftar sebagai mahasiswa program yang akan mendapat degree. Kecuali kalau ikut student exchange-nya semester 5, mohon dikoreksi nanti Bu Ayu kalau saya salah. Kalau ikut student exchange-nya semester 5, 1 semester, pulang akhir semester 5, lalu menjalani semester 6 di UII, kemudian mau ikut double degree semester 7 dan 8, dari kami tidak apa-apa, dari Saxion tidak apa-apa, tapi bagaimana dari UII-nya mohon dikoordinasikan atau mungkin Bu Ayu bisa memberi pencerahan sekarang. Tapi kalau tadi saya ulangi sekali lagi, kalau ikut student exchange-nya di semester 7, lalu di tengah-tengah semester, kok enak di Belanda saya ingin ikut double degree, tidak bisa. Karena terdaftar di awalnya itu hanya sebagai student yang tidak degree, yang non-degree atau single degree hanya dari UII. Itu. Jadi kalau mau ikut program double degree harus dari semester 7 awal mendaftar sebagai peserta double degree. Demikian. Baik, terima kasih Bu Tina atas pertanyaannya. Nah, kita masuk ke pertanyaan berikutnya yang bisa ditanyakan ke Pak Ridwan. Pak Ridwan, tadi kan ada tuh beberapa partner university yang Pak Ridwan mention, partner yang udah join MOU bersama Nanjing Xiaochuan University. Nah, bisa nggak sih setelah kita ikut double degree dari UI ke Nanjing, terus kita ikut program lagi ke partner university tersebut? Oke, terima kasih Mas Habib pertanyaannya. Untuk kalian nih, bagi kalian kalau sudah lulus dari NXU, double degree nih, kemudian mau lanjut S2 ke mitra NXU di negara lain, misal ke UK atau ke Amerika, itu boleh saja, dan kalian bisa langsung diterima. Tapi syaratnya pulang dulu ya ke UII, wisuda dulu. Jadi nanti kalian wisuda dulu di Indonesia setelah wisuda. Jadi wisuda itu di Nanjing biasanya tiap bulan Juni. Setiap tahunnya, itu pasti setiap bulan Juni. Jadi nanti libur summer, kalian pulang ke Indonesia, urus wisuda dulu di UII. Nah setelah itu, tapi kalian bisa sambil apply S2 di kampus-kampus mitra NXU yang kalian minati seperti itu. Jadi sambil setelah wisuda kalian bisa apply, sudah dapat ijazah, tapi harus pulang dulu untuk urus wisuda dulu di UII agar kalian juga bisa dapat ijazah dari UII. Nah itu nanti setelah sudah diterima, kalian bisa mulai perkuliahan di kampus mitra NXU yang kalian minati itu bisa di bulan September atau bisa di bulan Januari, Februari, biasanya seperti itu. Tapi idealnya di Februari ya, jadi pas spring semester. Jadi kalian bisanya mulai startnya di situ, karena biasanya wisuda kalau Agustus, September terlalu mepet dengan bulan Juni saat kalian sudah selesai di NXU. Seperti itu. Terima kasih Pak Ridwan atas jawabannya. Mungkin sebagai pertanyaan penutup ya kita bisa tanyakan tentang perkuliahan di UII. Bu Ayu, ini ada yang nanya Bu. Halo Bu Ayu. Ya, halo. Ya, dengar ya Bu ya. Ini ada yang nanya, ada nggak Bu wacana kuliah offline segera di UII dan
untuk sementara kuliah online ini, fasilitas apa sih yang disediakan UII untuk menunjang proses kegiatan kuliahan? Oh iya, untuk wacana offline sudah ada sebetulnya ya, tapi kan kemarin karena Omikron naik di DIY, jadi kami tunda sampai setelah Lebaran nanti kira-kira, insya Allah ya. Kita juga tidak tahu kan bagaimana pergerakan kasus COVID tiap hari, jadi memang harus detail dimonitor. Tapi sementara untuk FBE UI itu nanti masih di akhir Mei untuk offline, dan itu pun tidak bisa semua angkatan ya. Jadi kami memprioritaskan angkatan-angkatan yang baru, yang belum pernah ke kampus sama sekali. Angkatan 2020 dan 2021. Itu karena kami juga menjaga prokes dan jarak ya antara mahasiswa di kelas. Jadi nggak mungkin semua itu bisa masuk karena ada 5.000 mahasiswa kira-kira ya untuk 3 prodi. Nah, kemudian tadi satunya apa tadi ya Mas ya? Untuk selain untuk fasilitas offline? Miss. Oh yang Selama online. kita- Oh ya kami sudah lengkap punya ini ya Zoom yang unlimited. Jadi bisa berjam-jam kalau mau Zoom. Bisa juga request live Zoom. Kami punya namanya PSI, Sistem Informasi. Lalu juga untuk mahasiswa sudah kami ada Google Suite ya, yang sudah lengkap. Jadi ada Google Drive, Google Mail, apalagi ya Google Meet dalam satu itu ya fasilitas yang disediakan free oleh UII untuk menunjang kuliah online. Gitu Mas Habib. Oke, terima kasih banyak Miss Ayu. Terima kasih banyak Bu Tina, Miss Ayu, Mas Ridwan udah bergabung bersama kita malam ini. Menarik banget info session kali ini, menarik sekali yang apa yang telah disiapkan oleh IP Accounting UI dalam menunjang mahasiswa menjadi global leaders, menjalin partnership dengan kampus-kampus luar negeri yang keren, menyiapkan program-program yang nggak kalah keren juga seperti OMT, bridging program, dan lain-lainnya. Nah, kita udah berada di penghujung acara nih. Tapi sebelum saya tutup, saya mau umumin dulu pemenang giveaway untuk kali ini. Pemenang giveaway kita ada 6, 3-nya kan dari Instagram. Nah, nanti 3-nya bisa dicek di akun Instagram kita, @accounting.uii, pantau terus Instagramnya, jangan lupa ikuti persyaratan secara detail. Nah, 3 lainnya, sisanya kita akan pilih berdasarkan pertanyaan yang ada, pertanyaan yang terbaik. Dan saat ini kami sudah memilih 2 penanya terbaik. Yang pertama yakni Ija Nur Yakin, dan yang kedua adalah Ayuhan Rizkia Anissa dari UII. Selamat kami ucapkan kepada pemenang. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan partisipasinya. Dan dikarenakan keterbatasan waktu, webinar kita hari ini harus diakhiri sampai di sini. Dan nantikan terus webinar series kita berikutnya yang akan membahas topik-topik yang gak kalah menarik lainnya. Sebelum ditutup, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ayu, Ibu Tina, dan Bapak Ridwan yang sudah sharing ke kita semua. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Jangan lupa isi link presensi dan sertifikat, apalagi yang tadi menang giveaway ya. Terus jaga kesehatan dan jangan lupa selalu taati protokol kesehatan. Marilah kita tutup acara webinar pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Habib. Terima kasih. Oh iya, terima kasih kembali Bu Tina, terima kasih Bu Selamat Ayu, terima kasih Mas malam. Ridwan. Terima kasih sudah Terima diundang. kasih Mas Ridwan, Bu Tina. Sama-sama. Iya. Baik, saya akan tutup dulu webinar kali ini. Saya Habib, selaku pembawa acara hari ini mewakili segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kami mohon maaf jika ada salah dalam bertutur kata atau kekurangan dalam pelaksanaan pada hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Bu Tina, Mas Ridwan, Mas Habib. Terima kasih kembali Bu Ayu.